Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, yaitu tentang fungsi dan manfaat sholat. Tapi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sholat yang sebenarnya. Tetapi pembahasan ini tidak terpisah dari pembahasan yang sebelumnya ya. Jadi sholat yang sebenarnya itu dapat kita pahami bahwa meski semua ibadah kepada Allah adalah baik, nah sholat adalah ibadah yang terbaik. Demikian yang dinyatakan di dalam Al-Quran, hadis, ungkapan para ulama dan juga para sufi. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya amal adalah sholat pada waktunya. Dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan bahwa sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah sholat. Bahkan ia diriwayatkan melafazkan kata sholat dan sholat pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Nah, sedangkan Imam Ja'far al-Shiddiq, yaitu seseorang pemimpin umat, seorang sufi, seorang filosofis, dan juga guru dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, yang juga menyerukan sesungguhnya sebaik-baiknya amal di sisi Allah pada hari kiamat adalah sholat. Namun kita bertanya-tanya, kalau sedemikian penting nilai sholat dalam keseluruhan ajaran Islam, mengapa kita seolah-olah banyak melihat manfaat sholat bagi orang-orang yang memeluknya? Mengapa negara-negara muslim yang di dalam hal ini banyak orang yang melakukan sholat justru tertinggal dalam hal-hal yang baik dari negara-negara non-muslim dan menjadi juara dalam hal-hal yang buruk seperti korupsi misalnya? Nah, mengapa tidak jarang kita lihat orang-orang yang tampak rajin menjalankan sholat, bahkan sholat jamaah di masjid pun tidak memiliki akhlak yang dapat dicontoh? Nah, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan kekeliruan ketika menyatakan bahwa innas sholata tanha anil fahsya wal munkar? Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ayat tersebut diungkapkan atau terdapat dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, apakah salah Rasulnya ketika menyatakan bahwa jika sholat seseorang baik, baiklah semua amalnya? Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul. Sesungguhnya benar Allah yang maha agung dan Rasulnya. Nah, jika ada kekeliruan dan juga kesalahan, itu terletak pada pemahaman kita sebagai manusia tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang sholat yang benar. Nah, sholat yang benar itu kita bisa menyimak di dalam Quran surat Luqman ayat ke-17. Nah, di situ mengisahkan bahwa Luqman menasihati putranya, "Hai anakku, laksanakanlah sholat dan perintahkanlah kepada manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar. Nah, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya itu termasuk urusan-urusan yang tegas diwajibkan oleh Allah." Nah, yang nampak dari ayat ini, ayat Quran surat Luqman ayat ke-17 ini, bahwa perintah mendirikan sholat dipisahkan dari perintah mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Nah, dengan kata lain, sholat tidak otomatis mencegah orang-orang dari perbuatan atau orang-orang yang melakukan perbuatan mungkar. Nah, kita kalau kita pernah menyimak sabda Rasulullah yang dimaksudkan untuk menafsirkan ayat tersebut, jadi beliau pernah menyampaikan bahwa untuk memahami Quran surat Luqman ayat 17 ini,
Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa siapa yang sholat tapi sholatnya tidak mencegah dari kekejian dan kemungkaran, maka baginya tidak dihitung sebagai seseorang yang telah melakukan sholat. Jadi, alih-alih sebagai jaminan bahwa orang yang sholat pasti tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ayat tersebut mesti dipahami sebagai definisi sholat yang sesungguhnya. Jadi, bahwa sholat yang benar adalah sholat yang benar akan termanifestasikan dalam kebaikan akhlak. Jadi Imam As-Siddiq pernah menyatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya sholat itu merupakan anugerah Allah untuk manusia sebagai penghalang dan pemisah dari keburukan. Nah, oleh karena itu, siapapun yang ingin mengetahui sejauh mana manfaat sholatnya, hendaknya ia memperhatikan apakah sholatnya mampu menjadi penghalang dan juga pemisah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat yang diterima oleh Allah adalah hanya sejauh yang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat yang tidak memiliki sifat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar tidak memiliki nilai sebagai sholat yang benar, sehingga sholat atau ibadah tersebut itu ditolak. Nah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam hadis. Nah, ada kalanya seseorang sholat terus-menerus selama 50 tahun, namun Allah tidak menerima salah satu dari sholatnya. Nah, pertanyaan yang tidak bisa tidak akan muncul adalah, apakah syarat-syarat sholat yang benar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, terkait dengan pertanyaan yang barusan saya ungkapkan, kita akan bahas pada episode yang akan datang. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.